Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan juri yang alim dan bijaksana serta para panitia lomba yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkanlah saya Suci Nurjana dari program studi pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 menyampaikan satu pidato dengan tema peran dan kontribusi pemuda untuk negara. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Iqtanibu khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla saglika, wa hayataka qabla mautika." Namun dalam hadis itu saya hanya akan mengambil satu, yaitu syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Mendengar kata pemuda, maka pikiran saya terlintas satu individu yang sedang mengalami perkembangan, baik dari segi fisik, psikis, maupun emosionalnya, sehingga dapat dikatakan bahwa pemuda merupakan generasi pembaharu, baik dari zaman sekarang maupun zaman yang akan datang. Pemuda merupakan tolak ukur berkembang atau hancurnya suatu negara. Sehingga ada kata-kata yang menyebutkan ketika ingin menghancurkan negara, hancurkanlah generasi mudanya. Maka kita sebagai generasi muda Indonesia haruslah menjadi generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara yang berkembang, negara yang mampu, negara yang bisa dipandang oleh negara-negara lain. Selaras apa yang dikatakan oleh Bung Karno, Bapak proklamator kita menyebutkan, berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Namun mirisnya perkembangan kehidupan pemuda Indonesia zaman sekarang sangatlah mengkhawatirkan. Banyak pemuda yang terlena akan imannya dunia, ajaran agama terlupa, judi online hal biasa, narkoba menjadi gaya, bahkan terjerumus rayuan wanita penggoda. Nauzubillahi min dzalik. Lantas, bagaimana peran kita sebagai pemuda untuk negara? Yang pertama, jadilah generasi yang memiliki tekad dan keyakinan yang kuat. Sebab Imam Al-Jurumi dalam kitabnya menyebutkan idil fatah ba'tiqadihi rufi wa kullu malam ya'taqid lam yantafi. Seorang pemuda diukur dari keyakinannya, maka barang siapa yang tidak memiliki keyakinan maka tidak bisa memberikan manfaat. Kita sebagai generasi muda Indonesia harus memiliki tekad dan keyakinan yang kuat bahwa kita bisa menjadi generasi muda yang membawa Indonesia menjadi nama-nama yang diharumkan. Yang kedua, menjadi generasi pembaharu. Dalam Al-Quran disebutkan semua yang bisa melakukan perubahan adalah generasi muda. Sebab pemuda memiliki pemikiran yang kritis dan logis tentang suatu hal. Namun dalam pemikirannya itu pemuda harus dilandaskan dengan ilmu. Sehingga dalam hadis disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat dari buaya ibu sampai ke lini belahan. Maka kita sebagai generasi muda bisalah melakukan pembaharuan dengan berlandaskan dengan ilmu. Banyak sekali contoh-contoh yang dilakukan pemuda dahulu dalam melakukan pembaharuan. Semisal Ibrahim yang melakukan pembaharuan kerajaan Namrud sehingga kacau balau. Yusuf yang akhirnya menjadi raja. Musa yang menghancurkan arogansi Fir'aun sampai Ashabul Kahfi
7 orang pemuda yang berani melawan kekejaman Raja Da'yan. 7 orang pemuda yang berani melawan kekejaman Raja Da'yanus. Inti dari semua itu, pemuda yang melek akan penguasaan lapangan, inovatif, berani, memiliki ide dan gagasan. Pemuda yang anti mainstream yang bisa melakukan perubahan adalah mereka yang berani maju tak gentar membela yang benar, bukan berani maju tak gentar membela yang baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi generasi emas, generasi yang melek akan teknologi dan perubahan yang bisa membawa Indonesia ke kancah Indonesia emas. Karena kita sebagai generasi emas pantang mundur hanya karena rasa malas untuk generasi emas. Sebelum ditutup, izinkan saya membacakan pantun. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Jika ada yang rindu, hubungi nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.